Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai visi guru penggerak. Adapun kami terdiri dari pertama Ibu Rini Ekasari, yang kedua Ibu Wan Yusmina Meli, dan yang ketiga Bapak Iskandar. Kami berasal dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada diskusi kali ini, kami diminta untuk mengutarakan visi dari masing-masing anggota kelompok. Visi dari Ibu Rini Ekasari adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi dari Ibu Wan Yusmina Meli adalah mewujudkan peserta didik beriman, bertakwa, berprestasi, dan cakap teknologi. Dan yang terakhir, visi dari Bapak Iskandar adalah mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan cinta lingkungan. Dari ketiga visi tersebut, akhirnya kami sepakat untuk menyimpulkan satu visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang cinta lingkungan, unggul, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kami harus memilih salah satu prakarsa perubahan yang harus kami tuangkan di dalam kanvas Bagja. Bagja itu sendiri terdiri dari B merupakan buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Adapun prakarsa perubahan yang kami sepakati adalah mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan literasi. Kita awali dengan buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara mewujudkan pembiasaan literasi di sekolah. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita menyusun program literasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan pembiasaan literasi di sekolah. Dan yang terakhir, kita harus bisa mencari referensi terkait kegiatan pembiasaan literasi tersebut. Untuk kategori ambil pelajaran, pertanyaan yang kami susun ada dua. Yang pertama, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan pembiasaan literasi? Yang kedua, bagaimana sih cara sekolah menerapkan budaya positif melalui pembiasaan literasi? Melalui dua pertanyaan tersebut, akhirnya adapun beberapa tindakan yang akan kami lakukan. Yang pertama, tentu kami akan mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan literasi sebagai rujukan. Yang kedua, kami akan mencari informasi dan mengamati program pembiasaan literasi pada sekolah rujukan tersebut, di mana nanti hasilnya akan kami modifikasi dan akan kami laksanakan di sekolah kami. Untuk bagian gali mimpi, ada 3 pertanyaan yang kami munculkan. Yang pertama, apa dampak positif dari program pembiasaan literasi di sekolah? Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan pembiasaan literasi di sekolah? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan literasi murid di sekolah? Berdasarkan 3 pertanyaan tersebut, adapun tindakan atau penyelidikan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, kami melakukan observasi hasil penerapan pembiasaan literasi di sekolah. Yang kedua, kami membuat ruang pojok baca kelas agar anak-anak makin tertarik untuk melakukan kegiatan literasi. Yang ketiga, kami akan mencatat progres penerapan pembiasaan literasi. Dan yang terakhir, kami akan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar dapat melaksanakan literasi di setiap pembelajaran. Setelah menggali mimpi, kita harus menjabarkan sebuah rencana. Adapun pertanyaan yang kita susun dari jabarkan rencana tersebut adalah yang pertama, apa tolak ukur peningkatan literasi murid di sekolah? Yang kedua, terobosan-terobosan apa saja yang dapat dilakukan untuk menguatkan literasi tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana rencana penguatan literasi di masa yang akan datang? Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, maka kami menyusun daftar tindakan atau penyelidikan diantaranya. Yang pertama,
kami akan menyusun kegiatan perlombaan seperti menulis puisi, cerpen, pantun, jurnal, mendongeng, dan sebagainya yang tentunya yang berkaitan dengan literasi. Yang kedua, kami berkolaborasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah lainnya untuk melaksanakan kegiatan literasi. Yang ketiga, kami akan melakukan dialog atau penjajakan dengan kepala sekolah dan guru mengenai program literasi. Dan yang terakhir, sebagai guru, kita harus mampu memberikan teladan atau contoh dalam penerapan pembiasaan literasi tersebut. Dan yang terakhir, kita harus melakukan atur eksekusi. Melalui atur eksekusi tersebut, muncullah pertanyaan yang pertama, siapa saja sih yang akan terlibat dalam kegiatan pembiasaan literasi di sekolah? Dan yang terakhir, apa indikator keberhasilan kegiatan pembiasaan literasi di sekolah? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang kami susun adalah: pertama, menyusun program kerja dan kepanitiaan dalam kegiatan pembiasaan literasi. Yang kedua, mengadakan panen karya literasi sebagai bentuk indikator keberhasilan literasi. Yang ketiga, merefleksikan kegiatan pembiasaan literasi secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembiasaan literasi tersebut. Terakhir, kita harus menentukan jadwal monitoring literasi di sekolah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Salam guru penggerak. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.